lu sendiri nih, Yermi, Beyond Madness nih tinggal 2 minggu lagi. Gimana persiapan? Excited sih gue excited untuk gak sabar untuk mendekati fight ini ya. Nah, kalau gitu, prediksi lawan Juang gimana? Prediksi gue lawan Juang, gue bakal main sama dia. Lu sendiri ngelihat kelas 51 yang paling berat, yang one day bakal jadi lawan terberat lu itu siapa? Ini jujuran ya. Sejauh ini liga paling panas di Beyond adalah kelas 61 kg. Tapi di Beyond Madness besok, kelas 51 kg bakalan unjuk gigi. Dan kali ini kita kedatangan fighter kelas 51 kg yang bakal bikin gebrakan di Beyond Madness besok. Langsung saja kita sambut Yermi Sunggokong Lee. Sunggokong. Apa kabar Yermi? Baik bro, baik. Tadi sempet delay ya pesawatnya? Wah iya 2 kali pak. 2 kali? 2 kali ya. Awalnya schedule berangkat jam berapa? Pokoknya sampai di bandara gue jam 9. Harusnya kan flight 10.25. Iya. Wita. Delay 2 kali ke 12.25 sampai 1.25. Sayang banget pak. Tadi kan sekaligus syuting Fahri sama Ronald. Iya. Kalau podcast awalnya pengen berdua tuh sama Fahri. Seru itu kalau berdua tuh. Soalnya kan emang sih kita awalnya podcast sendiri aja kan Yermi. Cuma kemarin gue tau kan Fahri dari Bali. Gue chat. Ri, besok podcast berdua sama Yermi bisa kali ya? Kalian temenan kan? Terus si Fahri bilang kayak gini, buset bukan temenan doang, sahabat. Seneng dia kalau podcast sama gue nanti. Tapi lu emang deket banget sama Fahri? Dekat. Waktu dia datang merantau ke Bali, gue merantau. Gak beda jauh bulannya untuk latihan di Bali MMA. Itu tahun berapa tuh? 2021. Jadi masih satu angkatan. Jadi pas itu bareng sama dia ketemu. Berarti 4 tahun nih latihan bareng. Tinggal bareng. Iya. Tinggal gak bareng. Oh gak bareng. Tapi lu nemenin sampai fight dia juga? Ya. Nge-cornerin gitu? Nge-cornerin pernah 1 kali sih waktu itu di... Gak usah di event ya, gak usah disebut. Iya. Ya pokoknya di acara adalah pemerintah punya gitu. Berarti lu paham lah Fahri kayak gimana kalibernya? Paham banget gua. Nah lawan Ronald gimana nih? Seru soalnya barusan face to face ya pak. Keduanya gue saling kenal ya. Sama si Ronald gue kenal aja ya. Maksudnya gak terlalu dekat. Tahu lah ya, tahu. Karena dia MMA juga. Di One Pride juga dia punya speed sih kalau untuk di striking ya. Ronald. Ronald nih. Kalau Pari ya tentu saja dia power ya dari dulu emang dia mengandalkan powernya dia. Tapi batu sih emang powernya. Iya. Nah, gue juga ngelihatnya begitu tuh. Power ya kan Fahri. Sama speed nih. Sama Ronald speed. Jadi bilangnya kayak Ronald bisa menang poin nih. Tapi barusan Pak di face to face. Si Fahri kan pede banget tuh waktu gue tanya dia nggak yang ya kita akan berikan yang terbaik kalau ada kesempatan KO saya bakal kasih KO. Enggak Pak, dia langsung KO ronde 1. Ini jelas itu target berarti. Nah si Ronaldnya juga bilang gak masalah kita baku elbow di tengah. Betul. Gue gak tahu ya itu. Gue gak tahu ya kalau misalkan jual beli bisa jadi satu momen mengubah semuanya dari Fahri ya. Kalau yang gue lihat ya, kalau Fahri kan mungkin gak banyak kombinasi tapi kalau satu momen itu dapat mengubah dari kombonya si Ronald dan lain-lain bisa bikin blundernya dia kan gitu. Tapi sebaliknya juga bisa kalau si Fahri jadi malah dia bingung atas bawah jadinya dia blunder lagi. Ronald juga punya kans lah ya. Iya. Tapi kalau lu sendiri nih Yermi. Iya. Beyond Madness nih tinggal 2 minggu lagi. Gimana persiapan? Excited sih gue. Gue excited untuk gak sabar untuk mendekati fight ini ya. Ini lagi hard worknya gue nih, lagi puncak-puncaknya gue nih. Lagi tajam-tajamnya nih ya. Tajam-tajamnya ya. Kalau persen udah berapa persen nih persiapan? Persiapan ini ya kan 2 minggu lagi ya, tinggal berapa persen lagi ya? Untuk 20% lagi lah. Oke, paling gue udah mempersiapkan dari sebelumnya kan udah. Paling tinggal week aja lah ya. Iya, tinggal fight week itu kan cutting aja udah. Tapi dari dulu berat karir lu 51? Random. Kadang 51, 50, 48 ya. 48. Terus ya segitu aja. Waktu di MMA berat berapa? 48. Kelasnya ini dong Novan. Iya. Ngeri Pak ini sekarang. Liganya 51. Oke. Tadi Yermi latihan di Bali MMA ya? Iya. Bali MMA. Tapi kalau asal dari mana sih Yermi? Kalau asal tuh sebutnya gimana ya? Lihat dari apanya? Dari darahnya atau dari lahirnya? Ceritain dari awalnya lah lahir di mana? Oh iya, gue lahir di Manado. Oh lahir Gue lahir di Manado. Gue selama umur 2 tahun di Manado. Setelah itu gue pindah ke utara, Jakarta Utara. Karena bokap gue orang Jakarta Utara. Dia emang lahir di Jakarta. Dia emang orang Jakarta. Ya
Cindo lah ya, bisa bilang Iya, bokap iya. Cindo, terus nyokap ini orang Manado gitu. Oke, berarti di Manado bisa dibilang numpang lahir aja gitu sampai Iya, umur 2 tahun. ya. Soalnya bokap kesana nyari istri dia. Terus di Iya. Jakarta Utara berapa tahun tuh? Di utara gue dari umur 2 tahun sampai sekarang. Enggak sih, gue udah pindah ke Jaktim, Jumenteng gue. Oke, kan Gua sekarang ke Bali nih. Merantau aja gue. Orang tua tetap di Jakarta. Oh, oke, berarti Iya. ke Bali yang tahun 2021 pertama kalinya merantau dari Jakarta Utara. Apa sebelumnya udah pernah ke sebelumnya di Banten. di Banten? Di Tangerang, di Banten gitu. Kerja apa as atlet? Sebelumnya gue kan silat ya, terus ya di situ gue di Banten langsung singkat ceritanya gue ngajar Kopassus grup 1 seni golok ya. Sama silatnya juga gitu. Seni golok ya. Iya, iya. Sama self defense gitu. Di Kopassus grup 1 Serang, Banten. Karena itu Pak pertanyaan gue selanjutnya. Orang-orang kan taunya lu MMA ya. Cuma Iya. pas gue ngeliat IG lu silat, ngelatih. Lu silatnya perguruan apa? Maung Lugai. Itu Maung Lugai lahir di Jakarta Utara. Perguruan itu lahir di Jakarta Utara ya. Dia Robadak. emang spesialis alat kah? Ada Oh enggak. tongkat, golok? Jadi gini, gue punya basic pencak silat. Terus gue mendalami seni golok itu di corona itu. Waktu itu kan corona gue kayak kayak udah gak tahu mau ngapain nih. Gue punya, kayak gue paham sama diri gue. Apa ya, gue kayaknya dunia-dunia yang combat sport atau apapun itu seni ya. Iya. Akhirnya gue ditawarin sama, bukan ditawarin. Enci gue lagi tuh ngasih, sasana gitu, tapi di sasana itu ada martial art weaponnya kayak seni goloknya. Oke. Akhirnya gue pelajarin itu, gue datang untuk daftar, jadi member, gue latihan. Gak lama dari situ, ya gue nyalip orang-orang seniornya itu untuk, ya karena gue nggak tahu ya, gue kan Ngulik banget gitu ya. yang ngulik banget ya. Akhirnya sampai di titik gue ngajar Kopassus, jadi gue master seni golok. Gitu. Gue ngeliat sampai di Bali pun lu ngajar-ngajar bule gitu. Ya, nah. Memperkenalkan budaya. Iya, gue senang sekali ya untuk memperkenalkan budaya dan mereka pun mencari. Oke. Mereka pun mencari. Jadi yang kebanyakan klien gue itu kebanyakan pemain film orang Iya, luar. iya, iya. Jadi kayak dia model tapi main film gitu untuk action fight. Iya karena seni koreografinya mantep banget. Ya. Di kompetisi, Iya, iya. di film juga, The Raid gitu kan. Ya silat kalau keren, untuk Pak. gerakan memang kaya akan gerakan dia. Iya Kaya paham akan gitu nih gerakan itu. alat nih biar kelihatan keren nih Iya, gimana gitu iya. seninya. Makanya namanya seni. Tapi kalau itu kan seni ya? Ya. Yang sport lu Ya. combat, Ya gue juga ikut itu. oh di silat pun lu ikut Gua combatnya? ikut. Dari SMP gue ikut keduanya. Jadi gue seni iya, fight aja. Jadi kadang-kadang gue habis seni nih, misalnya nih lagi kompetisi seni. Nanti habis itu gue tarung. Kasus langka ini Pak. Kasus langka. Soalnya biasanya silat. Di taekwondo kan ada yang Iya. kyorugi, pomse. Iya. Kyorugi, pomse, karate juga gitu. Yang komite-komite, Iya. kata-kata. Iya. Lu jajaja ini. Semuanya. Cuma satu aja yang ganda, regu apa enggak. Regu itu sama ganda itu kayak seni tapi yang berpasangan gitu. Oh iya. Ya gue yang tunggal-tunggal aja. Single. Tapi kalau perjalanan karir bela diri lu tuh dari awal tuh apa? Silat. Ini ngomongin sportnya atau bela diri? Kalau Bela diri as a whole lah. Oke, kalau bela diri combat sportnya gue dari silat. Baru kenal Sorjin Kempo, Muay Thai, tapi Muay Thai nggak lama ya. Ke golok dulu, seni golok. Jadi habis Golok ini silat, tuh pecahan dari silat. Di dalam silat. dia Apa beda beda-beda, sendiri? beda alirannya sendiri gitu. Jadi Oke. dia emang khusus untuk seni golok itu. Iya. Sorry. Tapi dari Indonesia kan seni golok itu? Oh iya, tentu dong. Di Jakarta Utara tadi ya, Jakarta Utara. Enggak. Kalau di Jakarta Utara gue pencak silatnya. Oh, Perguruan oke. pencak silat gue emang lahirnya di Jakarta Utara. Tapi seni golok ini lahirnya di Banten. Oke. Iya. Gila Pak ini dalam banget Pak ini. Gak cuma yang kombat-kombat tanding-tanding Iya. doang sampai seni-seninya. iya. Indonesia lagi kan. Dulu apa yang bikin lu pertama kali nyobain combat sport ini? Apa gimana? Yang bikin lu Ya pertama itu, kali dari sini golok itu di sasana itu ada Muay Thai kan. Di situ gue mulai nyoba latihan Muay Thai gitu. oh karena ngelihat Ada latihan. yoga juga, gue ikut yoga loh. Buset. Semuanya aja ini Pak. Semuanya. Ya gue ikut yoga juga sempet. Cuma beberapa kali aja habis itu gak lagi udah. Karena Kapok. oh, Gue gak bisa segampang itu ya? yang diam-diam. Mungkin ya kalau itu jenuh, gue gampang jenuhnya. Jadi habis dari situ gue kenal Muay Thai. Gue coba minta pelatih gue untuk tarung.
dia bilang aduh kamu kayak nggak pesimis lah, pelatih ini pesimis kalau Muay Thai, tapi gue berambisi banget untuk bisa nih, gue bisa. Kira ya dari situ gue pindah lagi ke Sasana lagi, sama halnya gue minta fight juga di Muay Thai ya, masih di Muay Thai ya, nggak dikasih, akhirnya pakai sistem nekat aja gue fightnya. Pas sudah di Bali MMA gue latihan bentar, gue langsung fight, daftar sendiri langsung fight gue tanpa pelatih tahu. Gokil. Itu Tapi sih awalnya. Yer, kan kalau dari cerita lu kayaknya apa ya? Cinta banget gitu sama dunia, baik seninya, Iya. baik kombatnya, pokoknya ya bela diri ini gitu. Iya. Awal tuh lu waktu kecil karena nonton film kah? Apa karena Wih. ngeliat siapa? Influence pertama lu apa? Influence pertama gue itu bokap gue sendiri. Praktisi. Suatu bokap gue sering menceritakan tentang masa lalu dia sama Adven Bangun. Tahu dong? Gue tongkrongan aja gue gak tau. Adven Bangun gak tahu? Kurang tahu gue. Wah masa gak tahu sih? Garing tahu nih di sini? Kayaknya Pak kalau nonton banyak yang tahu. Lah, kesempatan lu menjelaskan nih, sekalian edukasi. Adven Bangun itu karate. Yang main film juga, juara dunia juga. Kalau gak salah dia film, gue gak tahu ya, gue belum lahir. Si Buta dari Gua Hantu. Kayaknya dia ya pemain. Kita anak muda semua apa? Iya gue tahu makanya. Karena gue influencer siapa itu bokap gue. Bohong sih gue. Gue belum tahu dia siapa, terus bokap gue ceritain tentang dia karatenya, terus gue namanya terinspirasi dari dari Bruce Lee gitu-gitu. Oke, itu karena pertanyaan selanjutnya gue tuh itu. Iya. Julukan lu Sung Gokong itu awalnya dari mana? Oh kalau Sung Gokong gue karena gue di Bali, terus kayak gue ini kayak style gue kayak liar gitu, kayak monyet ini kayak gayanya kayak kerak gitu ya. Terus gue bilang Monkey King aja tuh. Terus udah pikir-pikir lagi gue Asia kan, ya Sung Gokong aja sekalian. Oke. Kayak Monkey King terlalu Inggris banget ya gitu. Berarti di fight keberapa tuh lu mulai Amatir pasang? Amatir itu. Oh dari amatir? Dari amatir gue udah mikirin itu. Oke. Iya. Dan Pas liat fightnya gue sendiri ya amatir gue, kayaknya gayanya gue agak random gitu kan, nggak ketebak kayak maunya liar aja gitu ya. Jadi nih, lu kan pakai nama Sung Gokong dari karir di amatir. Nato Sung Gokong di sini dari kapan nih? NATO aja itu nggak lama kayaknya ya, terlalu gue lupa lagi kalau NATO ya. Setelah gue tarung lawan si Redo kayaknya waktu di Muay Thai itu. Iya Muay Thai habis itu nggak lama dari situ gue tatoan. Anjir, itu tatonya berarti ada sejarahnya tuh. Iya. Ini karena kayak udah banyak yang tahu juga nih. Kalau Redo Rock ini punya sejarah sama Oh iya Yermi pernah ya. Di Muay Thai. Muay Thai. Di Muay Thai. Dan gue awalnya pertama kali tahu tuh waktu face to face Redo sama Werian di Bion 5 kemarin. Iya. Beres face to face, biasalah ngobrol-ngobrol gitu kan. Terus Redo bilang, kirain mau lawan Sung Gokong bukan Werian. Siapa yang bilang? Si Redo bilang gitu ke gue. Oh. Lagi ngobrol tongkrongan aja. Kirain mau lawan Sung Gokong bukan Werian. Ngumpet Emang ya? kenapa Sung Gokong? Iya dulu gue pernah kalah. Hah lu pernah kalah sama Sung Gokong? Iya cuma ya event amatir kan. Kalah aja bos. Pernah amatir juga, amatir banyak yang skillnya kayak profesional. Oke. Gue juga ngejamin belum tentu anak atlet profesional bisa menang lawan atlet amatir. Apalagi amatirnya jam terbangnya udah jauh ya. Misalkan dia di dunia ya yang amatir full gitu, belum tentu bisa. Karena amatir. Iya keren ilmunya juga. pun beda kayak tinju amatir ya harus kayak begini, boxing juga boxing pro juga harus begini kan, emang dunia yang berbeda pro sama amatir ya. Tapi kalau masalah skill mah tetap aja. Kalau misalnya bisa aja pro kalah nih, dia udah pro istilahnya 5 kali main nih pro. Dia amatir tapi udah 10 kali main juga atau 5 kali main. Terus diadu ketemu nih di dunia pro, bisa aja yang pro itu kalah sama yang amatir. Soalnya gue kan baru tahu oke, Redo pernah kalah sama Sung Gokong. Akhirnya gue lihat tuh Instagram Yermi Maudali. Gue lihat ada tuh videonya yang lu lawan Redo. Terus lu di situ bilang bahkan itu apa? Lu baru belajar debut itu. Baru nginjek gua pertama kali di atas ring Muay Thai. Jadi sebelumnya yang gue bilang tadi ya, yang tadi gue cerita awal mulanya gue jadi di combat sport itu yang gue nekat daftar sendiri untuk regis sendiri untuk fight ya kan, karena gue ngebut banget. Karena kalau gue nanya pelatih dulu ditahan-tahan sampai ya lu persiapan dulu lah gitu ya. Cuma kan gue punya basic di silat ya, jadi gue tahu diri gue kan. Jadi gue daftar untuk fight kickboxing, kayaknya bukan kickboxing ya, apa kayak Iya, pokoknya gitu lah ya. Dia itu pertama kali, baru abis itu Muay Thai debut itu. Oh oke. Gak lama dari itu. Berarti basic lu ada nendang, ada pukul ya dari silat itu. Iya dari silat itu. Tapi pas lagi Muay Thai debut gue langsung ketemu Redo itu.
Iya. Oh kalau si Redo udah punya foto kayak gini nih. Yo. Tahu nggak? Tahu. Sini medali. Itu kan waktu Sini medali, sini piala. Set. waktu Gue gak ada promoin foto apa-apa sih. Foto baju seragam silat waktu itu. waktu mau promoin dia Beyond Indonesia versus Malaysia. Beyond 4 lawan Amirul. Kan itu foto yang kita pakai. Wih, medali banyak. Ternyata Itu udah lama fotonya itu. dan di foto itu udah pernah dikalahkan oleh seorang Itu si Sumberkom. Fahri itu pertama sama gue dia pesimis banget dia. Maksudnya dia bukan pesimis, maksudnya kayak dia tahu berat nih Yer. Karena Dia, Fahri dia orang aja gak Jabar nyangka kan? kalau dia ada si Fahri aja gak nyangka kalau gue menang gitu. Wih, Fahri kan Jabar ya, tahu Iya. Redo nih gimana di Iya, Jabar. dia kan circle-nya pasti kan ya pasti tahu lah ya gitu kan. Oh ini skillnya gimana, dia juga kan tahu gue skillnya gimana gitu. Iya. Cuma kan beda ya. Iya. Rezekinya di gua kayaknya. Kalah poin. Tapi lu ada Dominan, bikin tapi knockdown dominasi dong, dominasi. Itu ditekan tuh di situ, dominasi. Karena banyak yang bilang atlet tuh lebih menyakitkan kalah dominasi daripada kalah KO. Karena kalau kalah KO bisa aja kecolongan atau gimana. Tapi kalau Oh dominasi, iya, dominasi. bener-bener. Iya. Iya gitu. Lanjut, ada lagi? Ini seru nih. Pelan-pelan. Yer, Yoi. ini di combat sport Indonesia nih bisa dibilang masih jarang lah ada yang punya flair kayak lu gitu. Yang Gimana? Sorry, gue udah ngeler. Maksudnya gimana tuh? Jangan. Jangan Inggris dong, aduh. tampilan. Oh, iya. Gua kira udah lama di Bali, Pak. Oh iya, tetep aja pakai broken English gue pakai. Yang tampilannya berani tampil kamera, berani songong kan kalau di iya, Indonesia iya. masih gimana ya? Iya, Ya iya. fighter tuh harus rendah hati dan lain sebagainya. Tatoan gitu. Emang lu idola lu siapa kalau combat sport begini? Idola apa ya? Kalau idola combat sport atau awal gue kenal, kalau tadi pertama gue dari kecil itu kenal, Bruce Lee, Jackie Chan kan. Itu kan Oke. dunia perfilmnya ya. Maksudnya kalau untuk fightingnya, untuk kesini gue Conor sama Sean O'Malley. O'Malley tau? Tahu dong, makanya gaya udah begini banget. Iya. Tato dada. Dia ngikutin gue sih sebenarnya. Cuma gue suka style dia fight aja. Kalau untuk Oke. gaya ya dia ngikutin gue gitu. Kacamata. Katanya kan doi tatonya dua-duanya sampai leher. Ini bakal sampai leher gak nih? Oh enggak. Oh enggak. Biar pakai jas, kemeja apa panjang-panjang ketutup. Gak ketahuan ya. Enggak ketahuan. Sean O'Malley tapi lu bahas-bahas dikit-dikit lah ya. Iya, Conor boleh. sama Sean O'Malley. Conor lu ngerasa bakal balik lagi gak kondisi kayak gini sekarang? Susah ya, Susah udah ya, udah bukan umur Conor yang ya. dulu, Pak. Ya bukan karena dia itu cuma mau tarik ulur aja sih kayaknya. Iya. Ya nggak bakal terjun beneran sih. Biar orang gak lupa aja. Iya nggak lupa. Dia masih Iya, ada dia loh, masih gitu. ada gitu. Dia setiap era ada lah gitu. Tapi kalau Sean O'Malley nih udah 2 kali kalah sama Merab. Lu ngeliat masih ada kans gak sih dia jadi juara lagi? Masih sih. Masih. Masih. Gua. Masih pede gua dia menang. Dia ngejar gulat Kan dia level dulu- Merab bagaimana Pak? Mau Loh. berlatih bagaimanapun. Kayak Merab Kalau tuh. gua kan gue merasa diri gue juga striking Praktisi, juga ya, ya. praktisi juga. Gue pernah ketemu sama pegulat juga handal. Ya tapi bedanya ya kita beda ya maksudnya tapi dari gue nih kalau gue ngerasa itu semua distance aja jarak. Kalau misalkan next ke depannya pasti menangnya menang poin dengan main jarak. Oke. Kayak misalkan dia defend takedown-nya udah jadi si Sean O'Malley ya kan. Terus tinggal main poin pukulan dan tendangan dia abis itu jauh gitu. Maksudnya kayak menang poin bisa. Iya, iya. Masih bisa ada kesempatan di menang poin. Jaga jarak Iya, biar takedown-nya main- iya, benar-benar takedown-nya ngejauh dari maksa takedown-nya gitu ya. kan. Iya. Iya. Tapi lu Itu sih. sebagai praktisi lu tuh di MMA nih ya, striker kah, grappler kah atau all rounder apa gimana? All round sih, tapi gue orangnya gini, lebih suka dia striking dulu gitu. Kalau untuk di bawah ground, gue pernah ngadepin semua orang yang jago jujutsu ya mas. Bela diri grappling gitu apapun itu. Gue sering ketemu di MMA, tapi gue ladenin juga. Tapi kalau gue ditanya gue sukanya apa, gue striking. Tapi kalau gue MMA otomatis gue harus all round dong. Gue Ya, harus bisa nggak grappling, bisa wrestling, one everything. dimensional, iya. Lu harus bisa main catch, lu bisa main apapun itu kan. Ya, gue udah ketemu banyak orang yang jago grappling tetap kalah sama gue. Keren, gue suka nih kepedeannya nih. Oke. Yer, lu kan tadi cerita dari awal lu silat, Iya betul. terus seni golok, muay thai, kickboxing, MMA, BJJ juga. Iya. Umur lu berapa sih? Sorry. 24. Oke, berarti
ya bisa dibilang semasa hidup lu isi dengan combat sport lah. Tapi di luar dari combat sport ini lu ada hobi gak sih? Apa ya? Anime, nonton anime apalagi ya? Apa ya Pak yang lu nonton Demon Slayer terakhir? Apa? Demon Slayer? Enggak, gue Lagi viral. nontonnya yang kayak One Piece, Naruto gitu sama Boruto yang gak ngedalamin Baki gitu sama. Baki, Grappler. Ini? Ya ini kan masa kecil nih. Goku ya. Yang namanya masa kecil Goku. Iya. Dragon Ball gitu terus apa lagi ya hobinya. Apa ya kalau gue tanya hobi tuh kadang-kadang suka bingung ya. Gue kadang-kadang hobi gue kelepasan gitu lanjut gitu. Kayak misalnya nih awalnya dari hobi berantem, hobi bela diri, akhirnya malah keterusan jadi profesional. Oke. Jadi kalau ditanya hobi, ini kayaknya hasil hobi gue deh. Oke. Sampingan yang jadi serius gitu ya. Oke. Jadi lu senang combat sport terus ditanya. Oh satu. Gue Apa tuh? hobi gue suka buat gerakan choreo fighting gitu. Oh berarti lu anak film banget berarti ya? Enggak main film. Cuma gue suka ngebuat kalau misalkan choreo fighting gitu. Iya. Senang aja gue. Ngeidolain Iko juga gue. Oke. Iya. Tapi lu pernah ini Bang gak? Iko gitu. Apa kerja sama house production gitu selalu nge-coaching ngasih gerakan buat di film action mereka? Oh iya. Di klien gue di Bali ya. Heeh. Yang internasional ya. Ya mereka tuh kadang-kadang suka mempelajari apa sih bedanya silat itu gitu maksudnya. Terus dia mau pakai untuk di filmnya mereka gitu. Perfilman ya dunia film mereka lah pokoknya dia. Ya gue kasih tahu dia fokusnya ke sini bla 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 ya. Iya. Gue gak bisa ngeceritain detail nanti klien gue gak dapet dong gua. Iya bener. Kalau mau tahu langsung aja. kontak deh. Kontak di sini. Pokoknya gitu lah. Gue kasih tahu perbedaannya gitu. Kalau di silat gimana gini-gini gitu. Oke. Kalau gitu, Yer. Kalau menurut lu nih, Ya. film action yang paling berkesan menurut lu koreonya apa? Top 3 deh film action terbaik menurut lu. Wah The Raid ya. The Raid 1, 2. The Raid pertama yang di gedung ya. Iya. Gue juga suka tuh. Ya, itu apa ya? Mungkin karena tempatnya terbatas justru jadi full action. Iya full action bener-bener berantem full itu inten banget ya. Iya. Nonton gila. Ngandalin gang sempitnya. Iya. Terus gue taruh ke nomor berapa ya itu ya. Berapa tuh? Ntar dulu ya. Kayaknya gue taruh di nomor 1 deh itu. Soalnya itu yang membuat All time. gue. Oh, itu yang bikin lu jatuh cinta. Yang gue buat ya jatuh cinta untuk jadi. Ada kayak pernah bermimpi. Kayak gue main film deh ya. Gitu. Kayak seru juga nih. Sampai gue pernah ngelewatin gedung itu. Itu ada di Jakbar. Taruh dekat Senen. Ya? Lu sampai tahu? Sampai gue. Gue liatin sama gue. Gue gitu. Gue jadi kerocokan sekali pukul mampusnya gak apa-apa lah. Gue main lah. Itu gue pernah dulu waktu zaman sekolah. Iya. Oh, Terus Apa apa ya? lagi? 2 lagi ya. Kalau yang barat-barat gitu, kurs ya mereka ya? Barat. John Wick. John Wick. Cuma mereka dia Tapi lebih ke senjata ya? Iya tapi kan. Iya. Ip Man masuk tuh. Ip Man masuk. Yang keberapa nih? Tapi kalau John Wick bagus dia bagus. Cuma gak terkesan sama gue. Kalau Ip Man gue bikin wah gitu terkesan. Iya. Wih, ada terbayang di pikiran gue gerakannya juga gitu. Ip Man yang keberapa nih? Yang Ip finalnya Man. lawan si karate kah? Yang lawan si tinju? Ntar lu. Yang karate. Oke, Gua sama yang gue karate. juga tuh. Yang karate the best Yang itu. lagi dijajah Jepang itu. Yang 10 orang gitu. Iya. Wah anjir. Gue udah gitu ya. Buat apa? Buat nasi ya? Buat Iya. nasi. Anjir Itu gue nonton wah darah kan. Dia temennya kan Iya. digerak tembak wah itu momen epic itu momen 10 epic. sabuk hitam anjir. Dia bodo amat dia pakai bahasa Cina kan. Mancung saya. Jepang kan dia nggak tahu translate. Pokoknya 10 ya artinya gitu kan. Itu momen epic ya. Gokil. Terakhir yang ketiga. Kan tadi The Raid, Ip Man, yang Jepang, terus apa lagi? Gua nonton Jackie Chan, Bruce Lee terlalu masih kecil jadi nggak terlalu berkesannya sampai kayak bener kan masih lewat-lewat aja ya, iya. lewat-lewat Nggak banget. yang Jadi nggak melekat nonton banget iya gitu. nggak Nintendo gitu ya. Tapi bisa gua taruh di nomor selanjutnya itu si nonton Bruce Lee yang pas lagi yang gini-gini itu tuh. Itu. Banyak sih Jackie Chan, Police Story. Enggak itu Bruce Lee tuh, film Bruce Lee. Oh, Enter the Dragon apa? Iya. Enter the Dragon. Oke. Yer, Ya. tadi nih kita balik lagi nih ke pembahasan yang seru tentang Redo. Kan kalau ini naik pasti Redo sama fansnya juga pasti bilang ya Redo yang dulu bukan yang sekarang. Ya gitu. sama dong, gue juga. Gue juga lah bukan Yerm yang dulu. Sekarang juga lebih lagi malah. Yang dulu kalah dominasi sekarang kalah menangis dia. Ngerai.
Akhirnya boleh. Nah, Yer, menurut lu penampilan Redo kemarin lawan Werian gimana nih? Batu sih, intens dua-duanya, bagus. Bagus. Iya, keren. Keren. Ya kalau apa ya, gue mau puji atau mau ngerendahin nih? Terserah lu, kan pandangan lu. Pandangan lu. Iya. Bagus, keren. Keren aja nih. Karena intens aja ya. Ya tarungnya tuh wah intens dia. Seru. Kelas 51 kg kan bisa dibilang baru di Beyond Madness ini baru keluar nih monster-monsternya. Iya. Tapi di Beyond, Redo yang paling puncak dengan 2 kemenangan. 2-0 kan sekarang ini rekornya di Beyond. Kapan dia mau jadi satunya? Tentuin aja. 2-1-nya mau kapan nih? Ya tentuin aja satunya kapan itu nanti. Gere. Pertanyaannya Yer, menurut lu di kelas 51 ini emang Redo yang paling keras? Gue belum tahu semuanya ya. Oke. Jadi siapa dulu nih orangnya? Oke nih, gue absen nih. Yang bakal main di Beyond Madness ini lu versus Juang. Terus ini seru nih. Novan Kaunang versus Charles Ebu. Kakak Sam Werian. Nah, Redo menurut lu di antara 6 ini emang yang paling keras? Oke. Kalau menurut gue, kalau lu nyebut itu semua, gue lebih Novan sih. Novan. Iya, Novan dia keras juga dia. Dia pinter dia. Oke. Gue yakin kalau dia ketemu Redo juga seru itu. Iya. Sekarang dia ketemu Charles Ebu. Gue gak tahu ya strikingnya Charles Ebu. Tapi gue tahu strikingnya Novan. Gitu. Ngeri pak. Ya walaupun dia waktu sparring pernah berdarah sama gue. Oh iya. Tipis saya dulu. By the way itu kakak Sam itu kayaknya dulu pernah ditawarin one fight sama gue. Cuma kayaknya dia cancel. Iya. Apa? Di kelas Atom dulu awal-awal kayaknya waktu itu gue pernah ditawarin. Namanya siapa sih? Samri kan? Nah gue inget tuh. Terus gue udah persiapan dia cancel. Gak tahu cancel kenapa. Ya bisa ditanyakan aja nanti. Iya. Semua kena semprot pak 51 Iya. semprot. Iya. Dari Redo. Terus ya. Tapi kan lo sama Novan CS kan? 1J. Satu sasana ya. 1J. Dia kan pindah juga kan kelas. Enggak di Atom habis itu di Straw dia pindah ke Straw. Kan jadi gak bakal ketemu juga. Di Beyond kan sama-sama Nah kalau di Beyond ya tetap gue bakal hantem kalau dia ketemu gue. Oh iya. Iya dong. Kalau kata Conor McGregor, there is no friend in this game. Iya, of course bro. Oke. Soalnya dia juga kan kalau gak salah persiapan striking beda. Beda gymnya. Oh oke. Iya jadi. Persiapan untuk lawan Charles Ebu ini? Iya beda. Kalau MMA mungkin di Bali MMA ya. Tapi di striking kita dia beda. Gitu persiapannya. Jadi kalau nanti gua ketemu dia gak bakal persiapan yang bareng. Dia pasti persiapan di tempat lain. Oke. Emang mau ketemu? Yo, gue mah siapa aja gue jadiin. Sama aja gue jadiin gue. Gue nggak perlu call out semuanya. Gue nggak perlu call out satu orang atau siapa itu. Semua yang gue ditawarin gue hadapin pasti. Karena dari gue selama gue berkarir gue kalau ditawarin siapapun itu lawannya, gue iyain. Gitu. Gue pasti ya. Dan sampai saat ini gue belum pernah menolak fight. Iya. Ini fight maksudnya kita butuhkan nih. Maksudnya menolak fight untuk ketemu ya. Maksudnya langsung ketemu sama dia. Gue gak pernah nolak fight. Kecuali kemarin lagi libur. Misal lagi kayak lagi bentrok gak ada. Ini baru mungkin ya. Okay. Tapi kalau siapapun itu tawarannya gue gak pernah nolak. Langsung iyahin gitu. Nih bener-bener Sunggokong yang ngerecokin kerajaan langit nih. Yer, lu kan tadi udah mention banyak nih. Dari Redo, dari Kakak Asam dan lain sebagainya. Tapi besok nih lu bakal bertanding sama Juang Rajak Koro. Dia muda masih 20 tahun tapi karir pronya udah sampai internasional. Lu ngulik gak sih si Juang ini? Calon lawan lu ini? Enggak. Gue gak pernah. Gue kalau selama gue fight gue bukan jarang ya. Kayak hampir gak pernah ngulik dalam-dalam. Sekedar tahu udah habis itu lihat aja udah sekilas dah. Ya biasanya gue lempar ke pelatih. Oh, biar pelatih yang siapin programnya, gitu. Strateginya apa, gue jarang mau ngulik atau sampai nge-stalking atau apapun itu ngeliatin YouTube-nya dia enggak. Oke, jadi urusan pelatih tuh. Bicara gue mah tinggal pas disuruh pelatih untuk tonjok gua. Oke. Udah gitu aja. Oh, iya pakai disuruh tonjok nih, ya, tonjok lah gitu. Oke. Tendang. Berarti lu belum tahu nih Juang nih kelemahannya apa, tahu jadi aja? Ya, enggak, gue
semua informasi dari pelatih aja. Kalau gue ngeliat secara langsung enggak, pelatih aja yang. Oke. Ini berarti bisa dibilang Yermi ini percaya sama diri sendiri aja. Iya. Harus dong. Nah kalau gitu prediksi lawan Juang gimana? Prediksi gue lawan Juang, gue bakal main sama dia bener-bener intens sih. Pasti intens 3 ronde itu. Intens yang dimana bakal ada kecap di situ. Terus ada tendangan indah, ada pukulan indah. Pokoknya beautiful lah. Kadang-kadang gue suka pakai gerakan-gerakan koreografi loh. Muter-muter gitu. Iya. Gue ngeliat sih yang lu salto sambil mundur sampai keluar ring lu gitu. Di orang. Ya kadang-kadang gue gak bisa kontrol kalau itu fight atau gue lagi seni. Jadi kan ya siapa tahu nanti gue, bukan siapa tahu, pasti ada keluar-keluar yang ya kita lihat momen aja sih. Yang gue lihat ya highlight seorang Sung Gokong nih fightnya kayak nge-fly pak, enjoy banget. Jadi kalian nih harus nonton pay-per-view di video tanggal 30 Agustus. Harus itu. Datang harus. support langsung juga bisa tuh kan. Oke, tapi nih tadi YRB sih singgungnya 3 ronde bakal kasih penampilan yang cantik, intens dan lain sebagainya. Berarti full nih 3 ronde, gak ada KO. Enggak kan, kita ngapain KO nyari KO? Gue kan menikmati pukul-pukulan, jual beli pukulan tuh menikmati. Kita kan seninya di situ gitu loh. Kalau KO ya udah. Kalau gue KO nggak mungkin, karena numbangin gue itu susah sekali, susah sekali. Oke. Tapi kalau gue ditanya gue pernah KO-in orang, TKO-in gue banyak. Oke. Tapi kalau gue yang gue harapkan, gue malah mau full. Oh, Bukan orang kebalik, orang pengen KO. Gue KO udah bosen ya. Bukan KO udah bosen, KO udah bosen lah ya. Jadi gue mau yang intens gitu. Jadi YRB ini kayak ngomong ngasih KO sih bisa, cuma gue pengen ngibur penonton aja. Iya. Nanti Kasian udah beli tiket ya? Nanti ada yang story, ya jauh-jauh gini doang sebentar aja gitu. Ya kan? Mantap YRB. Oke. Nah kalau gitu nih ke pertanyaan yang tadi kita udah singgung-singgung nih. Kelas 51 yang bakal main di Beyond Madness ini. Iya. Kasih dong 3 nama yang pengen lu lawan ke depannya. 3 nama yang gue lawan. 3 ya? Dari nomor 3 deh. Yang itu udah berapa, yang orang itu berapa orang? Berapa tadi? 3 nama. Kan ada, gua absen ya 51 yang bakal main besok. Juang Raja Koro, Yermieli, Novan Kaunang, Charles Ebu, Takasam, Werian. Oke. Nah, 3. Paling yang... Nah Redo Rocky juga yang udah bertengger di atas. Ya, kalau Redo Rocky kan udah dari, kayaknya gue mungkin jodohnya bakal ketemu di Beyond ini. Soalnya kayaknya sebelum-sebelumnya ada yang mau memperjodohkan itu tapi waktunya belum tepat aja gitu. Belum dapat ya kan. Kayaknya Redo termasuk. Redo. Sam. Kakasam. Ya Samuel. Samri. Ya, kayak, Werian. Udah 3 ya? Udah 3 3. itu aja. Oke. Tadi siapa lagi ada? Oh Charles Ebu gue gak terlalu ini ya. Gue gak tahu dia dan. Tapi dia juara straw pak. Apa? Juara strawweight di MMA kan? Iya kan straw dia. Beda kelas ya. Atom dan gue juga dia baru gue tahu dia pas lagi dia jadi champ itu. Oke. Iya, baru tahu dia gitu. Iya. Oke. Nah, sekarang nih seru nih. Dan gak ada sejarah apapun gue sama dia. Jadi gue kayak kurang tertarik. Yang ketiga ini kan ada sejarah semua. Iya, Novan yang punya sejarah sama Charles Ebu. Nah, itu dia. Itu makanya seru banget besok. Waktu Novan champ, lu kontender di situ. Lu pernah ngejar Novan gak sih waktu MMA? Waktu dia champ gue masih debut itu. Udah gue tantang itu di awal, kalau gak salah lu cari aja tuh. Debut lu langsung nantang? Iya, nantang championnya. Debut tantang champion. Gue tantang gitu waktu itu. Nah, Yer, sekarang kita main prediksi Beyond Madness besok nih. Okay. Pertama langsung nih, main event. Takasam versus Werian. Menurut lu siapa nih menang? Sam. Kenapa pak? Karena pengalaman mungkin kelihatan lebih banyak ya. Tuh ya, prestasi dia sampai internasional dan sebagainya. Itu yang gue lihat sih. Terus gue belum pernah nonton Fightful-nya dia. Tapi gue cuma dengar dari pengalaman dia aja. Jadi gue nilai dari situ aja. Gak bisa jauh. Samri nih, kakak Sam yang menang. Terus si Fahri dan Ronald. Sahabat lu. Sorry nih Ronald. Gue Fahri nih. Soalnya Fahri bestie gue nih. Ini lu prediksi karena teman apa emang lu ngeliat
as a fighter Fahri ini pasti lebih nih dari Ronald. Kalau gue ngomong teman gue bakal lebih memilih dia. Tapi kalau ngomong as a fighter kayaknya Fahri juga. Soalnya gue udah ngeliat dia pasti Ronald kerja hard work juga ya. Hard work, kerja keras juga. Tapi karena gue ngeliat dia si Fahri secara langsung hard worknya. Jadi kayak soul gue kalau dia yang menang. Dan gue lebih memilih dia. Nah fight mereka ini spesial Pak. Karena fight mereka kita semua tahu lah kalau di Indonesia ini mereka salah 2 yang terkeras kelas 61. Makanya di pertandingan ini itu tuh untuk nentuin siapa lawan siapa di Beyond 6 besok. Yang menang lawan Putra, yang kalah lawan Kabilan. Nah lu kan megang Fahri nih. Lu ngeliat Fahri ngejajal Putra sama Kabilan bisa? Wah itu pasti berat bagi Putra dan Kabilan itu. Karena si Fahri pengalamannya waduh jauh juga. Harusnya dia ketemu sama Putra. Iya. Iya kan. Nah itu udah gue gonggongin, udah gue dokterin ya. Lu harus makusin gitu. Iya. Udah. Dan gue lihat dari skillnya Fahri. Dia itu big heart banget dia Muay Thai. Sama kayaknya ya. Kayak Putra juga big heart. Jadi gue bisa bilang prediksi kalau misalkan ketemu mereka bakal tipis. Sangat tipis. Tapi kalau masalah menang ya gue milih Fahri. Tetap menang Fahri. Tadi di face to Kalau face. Kabilan gue gak tahu ya. Oke. Kabilan nih gue bisa ngeliat gaya game mainnya nih kayak Fahri banget. Yang Muay Thai banget. Oh Muay Thai banget ya. Slow, power gede, tampung. Rondenya makin naik juga. Iya. Ya. Makanya gue ngeliat kalau bicara dunia fight ini kan style make fight ya. Iya. Yang mantep untuk melawan orang kayak Putra. Itu tuh model-model kayak Kabilan. Nah Fahri lah gitu. Iya, Cuma kan pertanyaannya lewat gak nih lawan Ronald? Oh iya. Gitu. Iya benar. Nanti siapa yang lewat dia yang lawan Putra. Betul, yang kalah baru lawan Kabilan. Tapi lu all in Fahri pasti. Dan satu lagi kayaknya Ronald kan dia harus naik ya ke kelasnya si Fahri. Kalau Fahri kayak udah terbiasa main dari dulu Iya, sampai gue sekarang. tanya berat karirnya 57. Iya tapi berat sekarang karirnya. 61. Dan itu transisi yang sangat jauh. Ya jadi ya bisa dibilang gue tetap Fahri banyak faktor apapun itu. Dari kelasnya, dari kata teman gue dan hard worknya dia, dari stylenya dia juga ya itu. Gue all in Fahri. Karena di face to face di spill juga bahwa ternyata mereka pernah satu event. Si Ronald main event. Iya. Si Fahri main event. Cuma itu si Ronald main 57, dia main 61. Terus si Ronald bilang bahkan dari event itu aja dia udah penasaran nih pengen ngejajal Fahri. Dulu ya? Yang Iya. dulu ya? Ya gue tahu, gue nonton itu. Sebenarnya mabuk gue nonton kembali tuh. Gue bilang, ayo gue ingat sekali itu. Oke. Sorry gak boleh ngomong. Amat aja Pak. Mabok perjalanan kan maksudnya. Iya mabuk perjalanan. Mabok tipis. Ini sapu terus ya itu dia. Nah, Iya. next nih. Ini aja gue udah mual tadi delay itu buset. Jet lag, Dua kali jet lag. jet lag. Naik Grab juga jauh juga ya lumayan. Lumayan. Oh iya dari Mual. Soekarno-Hatta ya? Iya. Ke Bekasi nih, beda planet. Nah, Charles Ebu versus Novan Kaunang. Novan. Cepet amat tuh, lu pede banget sama Novan. Kan gue gak tahu Charles Ebu gimana strikingnya. Gue tahu Novan striking gimana. Dan dia pinter juga mainnya. Jadi ketika dia ketinggalan poin dia tahu harus kejarnya seperti apa. Tahu gitu. cara menang lah ya. Dia tahu cara menang, ya itu dia. Iya. Dan pede juga Pak Novan waktu face to face kemarin. Iya. Nanya prediksi, Iya. dia Charles Ebu ini terkenal Pak, dia Iya. kepala batu. Iya. Tapi dia berani prediksi KO ronde Di 2. MMA gue pernah lihat dia punya power ya. Iya. Ya dia punya power KO-nya. Kalau raport MMA-nya KO dia lebih banyak dari Novan. Iya betul. Tapi kalau gue lihat di dunia kick striking dan MMA ya, ini dua ya gue kasih jawaban. Lu mau nanya dua-duanya gak? Boleh, dari boleh ya. MMA gimana, kick striking Iya. gimana? Kalau MMA si Novan tetap, kick striking juga Novan. Karena MMA Novan grapplingnya bagus banget juga. Iya Pak, dia kan combat sambo ya. Iya. Combat sambo, grapplingnya. Iya gue nonton juga, makanya. Iya betul kata lu. Dia tahu cara grapplingnya menang. dia tahu cara menang. Terus kalau strikingnya dia petarung lengkap komplit dia. Nih yang selanjutnya nih. Ini menarik karena gue juga taunya pas face to face. Ini menarik nih. Aprilando versus Prastio. Kapan? Oh tinju. Kan Aprilando pernah KO-in Prastio kan. Iya. Jadi pertandingan revenge, balas dendam. Oke. Cuma menarik dari Aprilando adalah ternyata Aprilando cerita dia kan besok tadi boxing ya. Iya, Tapi ternyata karir kickboxingnya talk chair kan. Terus gue tanya, lu kenapa nggak
kick striking aja Pak. Ah. Nah terus dia bilang ya kita beresin dulu sama Prasetyo. Tapi kalau kick striking boleh juga karena saya pernah ngalahin Kakak Sam, pernah ngalahin Sung Gokong, pernah ngalahin Mitra. Ya. Gimana tuh? Gimana tuh? Dia pernah ngalahin gue ya. Itu nih gue di main di ya gue inget itu main 5 ronde itu. Gue ngerasa kayaknya itu intens juga fightnya. Masalah poinnya nggak tahu ya poin gimana. Tapi itu lu kalau lu tonton lagi itu gue udah puter-puter itu pakai jurus elbow, spinning elbow gue keluarin itu. Ya hasilnya tapi ya tetap kalah poinnya. Oke. Dan itu fight kedua gue Oh. di Muay Thai. Lu emang Itu abis dari si Redo, gue langsung pro. Amatir nih, ketemu Redo. Amatir ketemu Redo 1 kali, ya kan menang. Terus ditawarin main iya. amatir. Iya. Gue minta pro. Gue minta pro. Dikasih apa? Langsung ketemu si Aprilando. Yang dimana dia di situ gue tanya orang-orang sekitar dia udah lumayan. Iya, Pak. Di ranah orang seorang atlet gitu. Dia namanya juga udah ada. Jadi artinya dia udah punya pengalaman dan udah banyak udah naik panggung banyak gitu. Iya. Dan ketemu gue langsung 5 ronde. Jatuhin gue aja susah. Ini dia. Dia di ronde berapa itu? Sering gue banting di situ Muay Thai. Gue puter-puter palanya cuma kebetulan fisik gue lagi lemah. Oke. Karena faktor awal-awal di Bali ya kan. Bali live dulu. Mabok perjalanan itu ya. Maksudnya Antar kota. Ya antar kota kan agak susah tuh perjalanan ya. Maksudnya mual-mual dulu ya kan gitu. Oke. Mampir sana sini dulu gitu. Masih awal-awal di Bali Iya, lah iya. gitu. Aprilando nih. Kalau sekarang nih kalau ditanya gak mungkin dia lewat sama gua. Gak mungkin dia. Ngeri. Mau naik ke CEM kalau misalkan ini ada kompetisi. Ini kita ada turnamennya gak sih? Betul, liga. Ada liganya ya kan. Gak bakal lewat kalau lewat gua. Maksudnya dia mau lewat gua nih. Gak bakalan kelewat. Gua hentiin itu. Makanya kalau dia mau kick striking, wah syukur bagi gua itu. Makanan gua jadinya. Tapi misalnya si Aprilando nih dia tuh SEA Games kickboxing Filipina 2019 dan Katanya numbangin gua aja gak bisa. Jadi pro. Baru 2 kali main itu pertanyaan gue, lu karir nggak ada fight buat cari pengalaman dulu gitu langsung raja terakhir aja gitu? Wah. Iya, nggak ada buat cari pengalaman. Langsung gitu. Gokong emang ada mikirin lawan anak buahnya. Anjir. Iya, langsung raja terakhir yang dia kejar dia. Jenderal langit langsung jenderal langit mana jenderal Iya. langit. Anjir. Ada dia mau ngelawan prajurit dulu, nggak ada kan dia. Oke. Aduh. Mantap nih, real sungguh kok nih. Iya. Udah semua makin gak sabar nih ngeliat fight besok nih. Terakhir, mungkin lu tahu juga mungkin juga enggak kelas 55 nih, Rifandi sama Londo. Waduh, gua sebenarnya nggak ngikutin banyak. Nggak ngikutin ya? Fighter ya. Nggak ngikutin, oke. Itu aja makanya kenapa gue ditawarin sama lawan yang susah-susah, apa yang lawannya pengalaman jauh. Karena gue terima aja gitu. Gue nggak tahu dia mau anak atlet SEA Games, Asian Games juga kalau misalkan ditawarin gue iyain pasti. Oke. Iya. Ngeri. Iya. Kakak Sam itu Asian Games. Asian Perunggu. Games ya. Iya. Si apa nih tadi apa? SEA Games. SEA Games silver dan katanya dia penyumbang medali pertama di kickboxing. Jadi Box. gitu ya takarannya semua ya. Tapi belum dijawab deh. Siapa si Redo Pon ya? Pon waktu itu. Pon Mas. Oh. Gua aja gua awal-awal aja ya. Tapi Lo nggak ngejalanin amatir Pak, ngikut ke juru prof atau Gak, gue pon gitu? lebih banyak di jalan sih waktu itu dulu. Jadi udah biasa. Jadi kayak dulu tuh kalau sama senior tuh, ini kalau ngomong boleh gak sih ngomong street juga ya? Boleh dong. Oh, boleh ya? Boleh dong. Iya kalau di dunia prestasi, ini kan pengalaman bukan ngasut ya. Iya, bukan Nih, ngajarin. Ngajarin nih. Ya waktu itu kalau di silat gue tarung juga, seni juga kan. Tapi di luar itu juga gue ya berkelahi juga gitu. Jadi misal abang-abangan nih, nih. Ya lu mau gak diadu nih, Iya yuk gue berantem gitu. Terus satu gak partai sebutnya ya kan. Partai, ya kan? ya anak Jakartawan nih partai. Iya, di SMA tuh nih partai gini-gini diadu. Gue tanpa harus basa-basi dia bilang, "Ya lu mau main gak? Mau partai gak?" "Ya yuk." Gue gitu paling. Jadi gak pernah mikir gue. Lu Jakarta Utara mana Pak? Priuk? Gue mainnya di Priok iya, tapi kalau gue base-nya di Koja. Oh. Walang. Oke. Jakarta Utara di Walang. Seberangan sebenarnya. Iya, Cuma kalau kata bokap gue dulu Priok itu sampai Celincing dulu. Sekarang udah pecah-pecah gitu. Iya. Berarti lu Mainnya di semua utara gue main. Depul. Banyak gue main 75, 92, 10 tura gitu, 110. Kan gue 72 sama Iya. Oh, oke. Iya.
Berarti kalau orang-orang nih biasa karir kalau masuk pro tuh namatin amatir dulu. Kalau Yermi namatin jalanan dulu baru masuk pro. Gokil. Iya. Gue gak pakai medali kayaknya. Oke. Sebungkus rokok langsung. Sama mabok antar kota itu. Iya. Oke. Yer, Ya. tadi lu udah nyebutin 3 nama yang pengen lu lawan. Tapi kalau lu sendiri ngelihat kelas 51 yang paling berat, yang one day bakal jadi lawan terberat lu itu siapa? Ini jujuran ya? Jujur. Oke, jujuran. Yang paling terberat ya? Gue rasa sih Novan sih. Karena sudah saling tahu kita. Iya. Kita saling tahu gitu. Justru orang terdekat ya. Orang yang bakal terdekat yang paling berbahaya ya. Yoi. Peluk dia, pisau di belakang nusuk. Apa quotesnya Godfather tuh? Keep your enemy close. Iya. Keep your friends close but enemy closer. Ini di dunia fight ya. Iya, iya, Di iya. dunia fight. Ya karena Oke. kalau gue ketemu orang-orang yang gue sebut itu kayaknya gue masih merasa gue yang lebih unggul. Gue yang lebih unggul pasti. Tapi kalau ketemu orang yang udah tahu gue, ya di situ gue lebih wanti-wanti gitu. Walaupun gue bakal gas ya. Iya. Karena di situ yang udah mainnya main bener-bener siapa yang pinter, siapa yang kerja keras yang paling besar gitu. Iya. Dan masalah hoki juga kan gitu. Tapi gue sendiri as a sportsman ya, gue ngeliat emang Novan nih salah satu yang bakal jadi ancaman di 51 banget sih. Kalau Iya. kita lihat dari karirnya ya, di MMA dia kan ngeratain Atom dulu terus ngejar double champ Belum kan. sempat belum sempat sempat ketemu. Belum sempat Tuh, itu. jadi nggak ngerata-rata banget Iya, lah ya. nggak rata-rata banget itu. Kalau istilahnya nih nih jalan masih ada polisi tidur. Masih ada polisi Yermi tidur. itu Iya, itu Yermi. ya itu gue itu. Oke, Cuma oke. di sparring udah sering gitu. Oh, oke. Sering Makanya ketemu. itu yang bahaya karena saling paham ya udah Iya, ngukur saling nih. paham Wih, itu. Segini nih. Tak, robek ya gitu. Oke. Iya. Tapi lebih seru kalau di fight ya. Karena bakal totalitas ya. Betul nggak ada jaga-jaga. Ya gitu. kalau misalkan one day dia jadi champnya di kick striking ini di Beyond. Dan gua jadi kandidatnya dan gua bakal pasti tetap hantam sih. Mau apapun itu. Pasti gua kejar itu. Kalau dia champnya. Iya. Kalau dia nggak mau gua hantam dia, ya mau nggak mau lu nggak usah jadi champ. Karena yang gua kejar, Ngeri. yang gua kejar apalagi kalau Betul, bukan betul, belt betul. di kelas ini. Ini the real Conor McGregor pak. Iya. There is no friend in this game. There is no friend in this game. Oke. Ini gue makin gak sabar pak. 30 Agustus pay per view ini wajib nonton nih Beyond Madness nih. Semuanya ngeri-ngeri nih 51 nih. Kemarin orang pada ngomongin 61. Nih 51 nih. Kelas setan juga nih. Tapi Yer, kalau lu sendiri harapan lu untuk karir lu ke depannya kayak gimana sih? Pengen Gua karir apa di dunia combat sport? ya terutama di Beyond ini, di kick striking ini. Karena tadi kita udah bicara-bicara tentang Novan Kaunang, Charles Ebu dan lain sebagainya. Itu masih tingkat nasional. Kelas 55 udah ada juaranya, Danar kemarin. Kelas 61, Aziz Kalim. Yang belum ada juara tuh 51 sama 67 gitu. Dan one day kan bakal jadi international fight. Betul. Malaysia udah ada nama kayak Masdor, 51 yang digadang-gadang. Oh boleh tuh Mas Dur tuh. Baru ke ya lanjut. Oke. Nah, harapan lu karir lu gimana? Jadi juara nasional dulu terus melanglang buana gimana? Gua di dunia kick striking ini ya, gue bakal kejar sih sampai internasional juga. Karena gue naruh soul juga di sini. Bakal naruh soul. Kayak gue naruh di MMA. Oke. Jadi lu nggak ngelihat fight ini cuma sekedar ya fight aja tapi Fight aja. lu ngeliat ada Gue masa depan bakal di sini. kejar ini. Karena bagus untuk gue yang gue kalau ditanya MMA kick striking gue boleh dong ngebandingin ya ini. Gue bakal priority memang MMA. Tapi gue taruh soul gue juga di kick striking untuk mengasah striking gue untuk menjadi lebih paten juga di keduanya gitu. Karena jadi keuntungan di MMA juga betul, ada. iya. Jadi lebih Lu berlatih kick striking nambah skill lu juga. nambah. Dan gue kejar keduanya dan gue udah mikir sebelumnya itu pas latihan gue ada rencana megang kedua belt ini. Ngeri pak. MMA dan MMA Lintas cabur pak. Lintas cabur Anjir, pegang bukan begini. satu cabur, gue mau kedua cabur ini. Gue pegang belt kick striking sampai kalau bisa sampai internasional langsung gas kalau ada ya internasional Ya, kan. kesempatan, ya, ada ya. kan. Gue gas sampai internasional. Kick striking MMA. Wih, ngeri. Kalah tuh ya yang begini ya, yang Ya. model. Masih pakai baju silat gua. Foto masih pakai kemeja. Belum ada foto-foto jadi pemain
atlet gitu. Iya. Belum kelihatan atlet itu. Masih foto anggota gitu ya. Iya. Mantap Yermi. Oke, Yer. Iya. Terakhir nih, lu ada pesan yang mau disampaikan gak ke penonton di rumah, fans lu atau haters lu kalau misalkan ada ternyata emang haters lu ke kamera? Tahu kayak pada suka sama gue semua kok. Kayaknya muncul video ini ada nih haters. Ya, jadi buat kalian semua yang bakal nonton di Beyond Madness ini, saksikan pertunjukan gua karena nanti akan ada pertunjukan yang sangat menarik. Ini bukan pertarungan, pertunjukan. Sun Gokong, Yermi Lee. See you. Ih, gokil. Itu dia. Yermi Sunggong Lee. Gokil, thank you banget. To infinity and beyond. Let's go. Mantap, thank you. Yermi, sukses, good luck buat Bajak.